Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alal Mustafa, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu-ibu yang semoga pertemuan kita di Mushola As-Somad ini bisa membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita sampaikan pembahasan kita, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Ana saudara antum dan antunna, yaitu Hanif Azhar, asli orang Sulawesi, ya, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah terdampar di Bekasi, ya, kurang lebih sudah sekitar 7 tahunan, ya. Taib. Dan tidak mungkin juga kami tanyakan satu namanya karena nanti waktunya habis, ya. Cukup Bapak Ibu tahu nama kami saya. Pembahasan kita kali ini membahas tentang sebuah pembahasan yang amat bagus, yaitu agar musibah terasa ringan. Kita tahu bahwasannya selagi seorang hamba masih meletakkan kedua telapak kakinya di atas bumi ini, maka yang namanya musibah, ujian, cobaan akan datang menerpanya, akan datang menjumpai hamba tersebut. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menjawab setelah sebelumnya ditanya, "Ya ayyuhal imam, matar raha?" Wahai imam, wahai ustadku, wahai guru kami, kapan seorang hamba tersebut bisa hidup tenang, bahagia, enggak ada musibah, enggak ada cobaan, enggak ada ujian? Apa kata beliau? Idza wada'ta qadamaika fil jannah. Seorang hamba enggak akan mendapatkan ujian, cobaan, musibah, masalah ketika hamba tersebut telah meletakkan kedua telapak kakinya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah, ujian itu berbagai macam jenisnya. Ya, seorang istri mendapati suaminya kerjaannya hanya di kamar, mendekam, main game, dan lain sebagainya. Sebaliknya, seorang suami mendapati istrinya mejeng ke sana kemari, menor, dan lain sebagainya. Seorang ayah mendapati anaknya yang Masya Allah super bandel, dibilang A maunya B, dibilang B maunya C, dan lain sebagainya. Seorang anak mendapati bapaknya sukanya marah-marah, ngomel-ngomel, apalagi ibunya, dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Ujian, merupakan cobaan, ya, musibah bagi diri seorang muslim. Namun kita tahu, jemaah muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, di mana ada ujian, di mana ada musibah menimpa seorang muslim atau muslimah, maka Islam telah menata atau telah memberikan
beberapa solusi agar musibah tersebut terasa ringan, agar ujian cobaan tersebut terasa ringan. Tidak mungkin kita menghilangkan ujian, menghilangkan cobaan, menghilangkan musibah dari hidup kita. Enggak mungkin. Kenapa? Karena kita masih seorang hamba. Kita masih hidup di mana? Di muka bumi ini. Maka akan datang musibah tersebut. Musibah yang satu belum selesai, datang lagi yang lainnya. Baru saja selesai musibah ini, ujian ini, datang lagi musibah ujian yang baru. Nah, bagaimana cara agar musibah tersebut atau ujian tersebut terasa ringan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar diringankan ujian musibah tersebut. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ud'uuni astajib lakum." Ya, mintalah kepadaku, maka aku akan apa? Mengabulkan permintaan kalian. Kenapa? Karena kita adalah hamba. Allah adalah Khalik, Sang Pencipta. Kita makhluk, Allah Sang Pengatur. Jadi ketika kita ada musibah, ketika kita ada masalah, ketika kita ada ujian, maka yang paling pertama harus kita datangi Allah, bukan ustadz, bukan teman dekat, bukan. Sekarang kebalik, ketika ada masalah, ya, ketika ada musibah, ketika ada ujian, dia datang kepada siapa? Temannya. Ini ada masalah begini. Ya, temannya nggak bisa beri apa-apa. Hanya bisa berbilang, lah ente baru itu aja kok langsung gini. Ya, jangan. Bahkan ketika datang kepada teman, bukan datang kepada Allah Azza wa Jalla, maka yakin yang asalnya musibah itu bisa ada solusi, malah tambah apa? Tambah besar masalahnya karena salah tempat. Jadi ingat poin pertama ini. Zat yang pertama yang harus kita datangi ketika kita mendapatkan musibah itu siapa? Allah. Itu yang paling pertama. Jadi jangan sampai kita datang kepada makhluk baru kita datang kepada siapa? Khalik. Kebalik. Harusnya datang kepada Khalik dulu, kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu baru apa? Cari solusi, bertanya kepada orang yang kita anggap yang bisa memberikan apa? Solusi kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar musibah tersebut terasa ringan, maka seorang hamba harus memiliki sifat as-sabr. Apa sabar? Bersabar. Harus, ya. Karena kalau misalnya kita mau menggerutu, mau marah-marah, maka nggak ada gunanya. Hanya bisa menyakitkan diri kita sendiri. Demikian, ya. Makanya kita harus apa? Bersabar. Sebuah hadis yang amat indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa li mu'min. Inna sabathu dharra sabara, fa kana khairan lah. Wa inna sabathu sarra syakara, fakana khairan lah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusannya seorang hamba yang beriman. Apa itu? Kalau ia tertimpa sebuah musibah, masalah, ujian, dia bersabar. Dan itu kebaikan buat dirinya.
Kalau ia mendapatkan sebuah kebahagiaan hidup, ya dia apa? Bersyukur, dan itu kebaikan buat dirinya. Demikian jamaah muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, tingkatan bersabar itu paling tidak ada 3. Ya, ada 3. Ada yang namanya sabir, orang yang bersabar. Kemudian yang kedua ada namanya al-musabir, ya, orang yang dia itu terus bersabar. Ada yang ketiga namanya apa? Radin, orang yang ridho. Yang pertama, sabir. Sabir ini begini, Pak. Contohnya, ya, dan juga ibu-ibu, Allah badan ummahat rahimakumullah. Misalnya ada sahabat kita, dia baru beli motor, ya, harga 21 juta. Dia parkir di depan rumahnya. Baru parkir berapa menit, tiba-tiba motornya apa? Hilang. Ya. Otomatis dia apa? Marah kan? 21 juta ini. Wah, kenapa tidak marah? 21 juta. Dia marah. Tapi dia apa? Bersabar. Temannya datang. Ana dengar ente kehilangan motor. Betul. Tapi ana sabar kok, insyaallah taala. Ini bukan sabar sesungguhnya. Ya. Karena dia masih ngomong apa? Sabar. Itu masih tingkatan pertama kalimat sabar tadi. Ya. Karena kalau orang sabar itu khalas, dia menerima takdir. Ya, walaupun misalnya dia ingin menggerutu, dia tahan lisannya. Dia tahan apa? Lisannya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan sabar yang kedua yaitu musabir. Ketika hamba tersebut mendapatkan sebuah musibah, dia tidak menggerutu. Dia tidak apa? Menggerutu. Ya, dia tidak marah-marah. Dia tidak mencaci Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menghina Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengatakan Allah itu enggak adil sama ana. Motor baru ana beli kok tiba-tiba hilang. Enggak. Itu namanya apa? Musabir. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi. Apa itu? Sudah dia pasrahkan hidupnya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling sulit, yang harus kita sebagai seorang hamba sering-sering berlatih agar bisa meraih tingkatan ini. Dan tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan juga orang yang bersabar itu akan ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Semuanya Allah itu Azza wa Jalla bersama dengan siapa? Orang-orang yang sabar. Seperti itu. Ya, jadi ketika misalnya ada teman kita datang kepada kita, ingin memberikan solusi kepada kita, kita jangan ngomong, ente tidak tahu masalah yang anak hadapi. Memang dia nggak tahu, tapi dia ingin apa? Menghibur, ingin menjadikan ente itu terasa ringan. Jadi sabar, ya. Sabar dan apa? Sabar, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara tips atau solusi agar musibah terasa ringan adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Apa itu tawakal? Apa? Berserah diri atau bersandar. Menyandarkan semua urusan. Setelah kita berdoa, ikhtiar, kita tawakal. Sandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Talaq ya, ayat 3 Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan berikan dia apa? Jalan keluar. Seperti itu. Ya. Jadi tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jangan lagi ada tawakal kepada selain Allah. Ketika ada masalah, misalnya tadi motornya hilang, datangnya ke mana? Ke dukun. Ya. Bukan dukun beranak ya. Dukun yang kata mereka orang paranormal. Ya. Para tidak normal semestinya, ya. Karena mereka katanya bisa mengetahui yang gaib, motor hilang diketahui, ya. Apalagi zaman sekarang ada katanya lagi apa? Bisa mengetahui cek kodam, ya. Nggak boleh. Ingat, ketika ada masalah disampaikan pertama tadi, datangnya ke siapa? Kepada Allah, bukan kepada dukun. Dukun itu kadzdzab, dusta. Dia hanya mengetahui satu perkara, selebihnya itu dusta. Ya. Zaman sekarang, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, itu harus memang ya, harus belajar agama selalu. Agar apa? Bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang memang itu menyimpang, salah dari agama kita. Apalagi datangnya ke dukun. Dan kita tahu bahwasannya datang ke dukun itu sholatnya tidak terima berapa hari? Masya Allah, udah pintar semua ini, anak balik aja ya. Apa hadisnya? Bagaimana hadisnya? Siapa yang tahu? Nanti anak kasih hadiah. Pulsa kuota. Dari bapaknya, ada yang tahu? Man ata kahinan aw arrafan mas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw laylan aw kama qala. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal kata mereka, ya, maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Satu hari saja hamba meninggalkan sholat, itu diperselisihkan keimanannya. Apakah dia masih mukmin atau sudah menjadi orang kafir. Ini 40 hari, bayangkan. Ini menunjukkan bahwasannya datang ke dukun tersebut adalah perkara dilarang, termasuk kesyirikan. Karena tawakalnya tawakal yang salah. Tawakal hanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian. Selanjutnya, poin yang keempat, termasuk cara juga agar musibah atau ujian terasa ringan, adalah kita harus mengingat bahwa semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah surat ya Al-Hadid ayat 22 disebutkan, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum
illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada sebuah musibah, sebuah bencana yang menimpa seseorang di atas muka bumi ini, yang menimpa diri-diri mereka, kecuali hal tersebut telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu harus kita tahu. Karena begini, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam bahasa Arab, hamba itu adalah abdun. Abdun. Kalau misalnya kita buka kamus-kamus bahasa Arab, maka maknanya pertama hamba, bisa juga maknanya budak. Budak. Kita tahu seorang budak itu pasti punya siapa? Punya tuan. Punya yang memeliharanya, memerintahkannya. Jadi tuannya ini mau dia apain budaknya ini, itu terserah. Wong dia tuannya. Ya apa enggak? Iya. Begitu juga dengan kita. Allah Azza wa Jalla memberikan kita musibah bertubi-tubi, itu terserah Allah Azza wa Jalla. Dia Tuhan kita, dia sembahan kita, dia Rabb kita. Itu terserah dia mau apain kepada diri kita ini. Cuman kita sebagai hamba itu harus sadar diri. Oh, saya ini hamba. Harus apa? Menerima. Demikian. Dan yakin ketika Allah Azza wa Jalla berikan musibah kepada hamba-hambanya, berikan ujian kepada hamba-hambanya, maka di situ pasti ada hikmah yang akan kembali kepada kita. Hikmah-hikmah yang baik. Itu pasti. Dan juga ingat sebuah kaidah yang sangat bagus. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan musibah, tidak akan memberikan ujian kepada hamba-hambanya kecuali dengan kemampuannya. Dan itu pasti. Jadi ketika diberikan ujian, diberikan musibah, jangan mengatakan, ya Allah, musibah ini amat berat sekali bagi diri hamba. Lah, Allah tahu itu ringan buat ente, makanya diberikan kepada ente. Karena apabila musibah yang ada pada diri ente ini diberikan kepada orang yang lain, belum tentu ia bisa memikulnya. Demikian jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di antara tips atau hal yang bisa mengurangi musibah adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang, tentram, bahagia, senang. Kapan? Ketika ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasannya mengingat Allah itu bisa menjadikan hati tenang. Seperti itu. Ya. Jadi terkadang kita merasa musibah itu berat, itu ternyata kesalahan kita sendiri. Kesalahan siapa? Hamba. Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang salah. Ya.
Allah itu ketika kita makin dekat kepada Dia, kita selalu ingat kepada Dia, Allah itu senang. Allah itu apa? Senang. Jangan malah jauh. Allah nggak suka seorang hamba dan hamba tersebut itu merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, nggak ingat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sedikit kita buka lembaran perjalanan manusia-manusia terbaik sebelum zaman kita ini. Ya, di antaranya yang pertama adalah kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, perhatikan. Ketika beliau mendapatkan sebuah musibah, ya, yaitu ketika orang-orang kafir ingin membunuh beliau. Beliau bersembunyi dengan siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau agak khawatir. Ya, apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? La tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir ya Rasul. Ya. Allah itu bersama apa? Dengan kita. Musibah terasa ringan karena semuanya ingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Yunus ketika beliau naik bahtera, naik kapal, itu kapalnya misalnya sudah mulai oleng mau tenggelam, maka harus ada yang dilempar ke lautan, dibuang ke lautan, biar kapalnya bisa tidak oleng, tidak tenggelam. Maka qadarullah setelah diundi jatuh kepada siapa? Nabi Yunus. Dilemparkan ke lautan, beliau langsung dimakan ikan paus. Ikan paus. Ya. Apa yang beliau katakan? Ya. Apa kata beliau? Baik, kata beliau, ya. Pokoknya beliau berdoa, saya mengatakan, inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Beliau langsung siapa? Langsung apa? Ingat kepada siapa? Allah. Ketika ada musibah tersebut, akhirnya musibahnya terasa ringan. Kemudian yang ketiga yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana bapaknya ini adalah tukang ahli pembuat patung berhala. Ya. Di Bekasi sini Anda lihat ada patung kuda, ya, banyak sekali patungnya. Ya. Tapi jangan dihancurin Bapak Ibu ya, jangan dihancurin, bahaya. Kita bukan Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdakwah, maka beliau menghancurkan beberapa patung. Baik. Beliau sisakan patung yang paling besar. Datanglah pemuka-pemuka musyrikin pada saat itu. Siapa yang melakukan ini semua? Kaget karena tuan-tuannya dihancurin. Disebutkan Ibrahim, dipanggillah Ibrahim. Udah singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat, dikumpulin kayu, dibakar. Dibakar. Apa yang terjadi? Beliau bersabar, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya naru kuni, ya, baratani salam Ibrahim. Wahai nar, jadilah kamu dingin untuk memberikan keselamatan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Ini jamaah kaum muslimin. Jadi ketika kita ada musibah, ada masalah, ada ujian, langsung ingat kepada Allah, berdoa, ingat, maka musibah tersebut akan terasa ringan. Demikian. Ya. Kemudian selanjutnya, di antara
tips ya agar musibah tersebut juga terasa ringan, maka kita harus ingat 3 hal. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini kepada kita, misalnya kepada anak, ya. Maka harus kita ingat 3 hal. Yang pertama, musibah tersebut sebagai salah satu sarana untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Ya. Karena kita tahu manusia itu tempatnya membah al-khata' wa dzunub, tempatnya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam, semua manusia itu pasti melakukan apa? Dosa, melakukan dosa dan kesalahan. Jadi harus dihapus dengan cara apa? Ditimpakan musibah kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika musibah datang kepada kita, maka kita harus ingat ini sebagai teguran buat diri kita. Ya, sudah sampai mana ibadah kita, sudah sampai mana tawakal kita, sudah sampai mana rasa sabar kita. Maka ditegur dan diberikan apa? Musibah, ujian, cobaan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika Allah menguji kita dengan musibah, ujian, cobaan, maka ingat yang ketiga ini. Apa itu? Di situ pasti ada pahala yang akan kita dapatkan. Di situ pasti ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita. Demikian. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, ya, termasuk juga yang berapa sekarang? Oh, yang keenam. Ya, yang keenam ya. Nah, gimana ini? Kok jadi berselisih pendapat ini? Ketujuh apa keenam? Oh, ketujuh. Ayo ngono kok ah. Tapi itu saya ya. Ketujuh. Berarti ummahatnya ini enggak tidur ya. Nah. Bapaknya juga enggak tidur, cuman saking semangatnya kelewat satu nomor ya. Baik. Yang ketujuh. Yang ketujuh, kita agar musibah tersebut terasa ringan, maka paling tidak kita melakukan ibadah, ya, ibadah agar dengan ibadah tersebut bisa membuat musibah itu ringan. Apa itu? Yaitu sholat. Kerjakan sholat, ya, agar terasa ringan. Makanya Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong bagi dirimu kesabaran dan apa? Salat. Ya, demikian. Jadi ketika ada masalah langsung ambil wudu, salat 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Sebagaimana telah kita sampaikan pada poin yang pertama. Begitu, biar hati kita apa? Tenang. Makanya Rasul bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ya, tenangkanlah hati kami ini dengan apa? Dengan salat. Seperti itu.
itu syariatnya, bukan malah ketika lagi pusing, lagi galau, malah menyendiri, merenung, melamun, akhirnya kesurupan, ya, akhirnya kesambet, ya, salah. Harusnya doa sama sholat, ya, demikian. Kemudian yang terakhir, di antara tips agar musibah itu ringan, ya, maka hendaknya kita memperbanyak husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalnya terus-terusan suudzon, maka musibah yang asalnya musibah itu enggak begitu besar akan makin makin besar, ya. Makanya disebutkan dalam hadis, iyyakum wadzan fa inna dzanna kadzabul hadis. Jauhilah kalian berburuk sangka, persangkaan, karena hal tersebut merupakan perkataan yang paling dusta, ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Nah, sebelum kita tutup, tadi ya disampaikan kita buka sedikit tanya jawab, ya, agar bisa mendidik anak. Jadi anaknya ini bandel ditahdzir oleh kedua orang tuanya biar memberikan efek jerah kepada anak tersebut. Dan kata beliau sudah melakukan tahapan-tahapan, tapi ternyata anaknya tetap bandel. Apa tahapannya? Tahapan mendidik anak itu begini Bapak Ibu. Tahapan yang paling pertama itu menikah dengan perempuan yang solehah. Itu tahapan yang pertama. Jadi ibunya harus solehah dulu. Kemudian tahapan yang kedua apa itu? Memilihkan tempat belajar yang pas kepada anak tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga, memberikan nama yang baik kepada anak tersebut. Itu diantaranya. Ya, kalau bapaknya nikah dengan perempuan yang enggak benar, maka itu salah. Anaknya dipondokin di pondok pesantren yang hobinya suka merakit bom, ya salah. Ya, nama anaknya enggak baik, diberikan nama Dol, Muhammad Dol, ujian yang tersesat, ya salah. Baik, itu di antara tahapannya. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kiat kalau misalnya anak tersebut sudah dinasihatin, ternyata kontrollah anaknya masih bandel juga. Maka kiat yang pertama, seperti biasa, jangan lupa berdoa terlebih dahulu kepada Allah, ya. Yang kedua, coba minta tolong kepada orang yang disegani oleh anak kita. Biasanya kan anak ini sama orang tuanya, bapak ibunya kurang akrab biasanya. Tapi mungkin sama pamannya dia segan. Suruh pamannya nasihatin. Atau dia segan sama gurunya, guru ngajinya. Suruh guru ngajinya nasihatin. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, ingat Bapak Ibu, Bapak Ummahat semuanya, ingat, ketika anak-anak kita bandel, maka jangan sampai ada keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang buruk, yang salah. Dasar anak bodoh, anak nakal, udah. Seterusnya dia akan menjadi anak yang bodoh, anak nakal.
Tapi marahnya marah yang baik. Wah, anak soleh, anak baik, kan begitu. Tapi nggak pernah kita tepati ya. Tapi paling tidak seperti itu. Paling tidak apa seperti itu. Demikian. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat. Coba kita dekati dia. Kita tanya maunya apa. Ya. Nah, Abi sama Umi sudah nasihatin nih baik-baik kepada kamu. Tapi kamu tidak juga berubah. Sekarang Abi semua tahu kenapa kamu seperti ini. Mau kamu apa? Ya. Kalau permintaannya itu tidak memberatkan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka berikan. Tapi kalau memberatkan, menyimpang, maka coba ajak diskusi. Ajak apa? Diskusi dia. Ya. Biar apa? Dia terbuka. Terkadang anak bandel itu biasanya orang tuanya sibuk. Ya. Pergi pagi, pulang malam jam 10. Jadi anak yang harusnya dia itu mendapat kasih sayang, orang tuanya malah tidak dapat. Nah, hingga akhirnya dia melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Seperti itu. Ya. Mungkin itu sedikit yang bisa memberikan tipsnya. Baik. Semoga apa yang sudah kita sampaikan bisa menambah ilmu kita, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.